Namun mungkin yang perlu saya tekankan itu pendekatan tipis-tipis begitu. Iya, pendekatan tipis-tipis. Pendekatan Apa tuh tipis. Hayat? Pendekatan Kayak tipis-tipis. setiap kita ceritakan kita pasti cerita tentang sesuatu untuk Sama teman-teman teman-teman ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, hari ini kami berada di SMA Negeri 1 Mamuju dan senang sekali saya Diten Rulang tentunya bisa menjumpai Anda kembali dalam podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di episode 4. Nah, hari ini di halaman sekolah nih dengan cuaca yang agak mendung, dengan dua narasumber tamu podcast kita hari ini. Kita sapa dulu nih. Ada Sylvia Virginia atau sering dipanggil Igin. Halo Igin. Halo Kak. Halo Igin. Ya. Terus kemudian ada Hayat Muta Al-Wahid. Halo Hayat. Halo juga Kak. Oke, senang sekali ya karena kemarin kita sudah berdiskusi nih dengan bagian siswa dan dipersilahkan untuk mengundang atau mewawancarai teman pemilih kita yang juga termasuk dalam pemilih pemula ya di SMA Negeri 1 Mamujin, yaitu ada Igin dan juga Hayat. Nah, teman pemilih, tema podcast kita hari ini tuh menarik sekali karena menyangkut tentang suara pemilih muda dan pemilih pemula dalam pemilu serentak tahun 2024. Nah, kita akan tahu nih gimana sih pandangan teman pemilih kita, pelajar di SMA Negeri 1 Mamuju ini terkait dengan pemilihan umum serentak yang nanti akan kita laksanakan di tahun 2024. Oke. Tidak afdol ya kalau kita tidak tahu dulu nih perkenalan dari narasumber kita atau tamu podcast Election TV. Kita mulai dari Igin dulu. Silakan Igin. Baik, perkenalkan saya Sylvia Virginia Elma. Saat ini saya berusia 16 tahun dan saya sedang menjalani pendidikan di bangku kelas 2 SMA. Dan di sini saya sebagai anggota OSIS SMA Negeri 1 Mamuju, tepatnya di divisi 10 Bahasa dan Komunikasi. Wah, bahasa dan komunikasi. Ya, lanjut Hayat, silakan Hayat. Baik, nama saya Hayat Muta Al-Wahid dan saya ada di kelas 12 MIPA 1. Untuk umur saya berusia 16 tahun untuk sekarang, dan untuk organisasi yang saya ikuti adalah OSIS. Yang lebih tepatnya saya berada di posisi koordinator umum 1. Koordinator umum 1, baik. Ya, jadi semua narasumber kita ternyata anak OSIS ya, aktif di OSIS semuanya ya. Kebetulan saya senang sekali nih ngomong-ngomong Igin dan Hayat karena saya tuh kembali ke sekolah. Jadi saya tuh alumni SMA sini, ya tidak usah disebutkan tahun berapa ya teman pemilih. Ya, hampir seumuran lah sama Igin dan Hayat ya. Jadi tapi pada saat itu sekolah belum sebagus ini ya. Itu di tahun 2011 sekolah itu masih tidak seluas ini, lapangan basket dan lain-lain. Dan tentunya bagian kemahasiswaan itu juga termasuk guru saya, Ibu Asriani. Salam hormat kami dari KPU Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk datang kembali ke sekolah dan tentunya bertemu dengan adik-adik teman pemilih untuk mendengarkan suara mereka terkait pemilihan serentak tahun 2024 yang akan datang. Baik, saya ke mana dulu nih? Ke Igin dulu deh. Igin dulu. Nih, Igin tahu tidak sih tentang rencana pemilihan umum serentak 2024 itu kapan? Tahu dong Kak. Oh iya, langsung tahu dong kapan tuh Igin kira-kira? Kebetulan Senin kemarin ada sosialisasi juga dari orang KPU. Di sana juga ada penyampaian bahwa tahun 2024 itu akan dilakukan pemilu tanggal 14 Februari kalau tidak salah. Oh iya, betul ya. Jadi 14 Februari semua harus tahu ya bahwa itu Hayat ya, itu bukan hari Valentine ya, itu hari Valentine tapi kebetulan juga kita mencoblos pada hari itu, tanggal 14 Februari. Nah, Hayat dulu nih, Hayat ada tidak sih pengalaman atau momen yang pernah dirasakan, boleh diceritakan tentang pemilu yang pernah Hayat lewati di tahun-tahun sebelumnya? Oh ya, tentang pemilu. Untuk pemilu 2019 ini ada cerita yang sangat menarik. Oh, Oke, jadi waktu itu karena ibu dan nenek saya berbeda pendapat, berbeda pilihan, itu sempat terjadi selisih paham antara dua orang itu, dan sampainya
di pemilu itu mereka masih berselisih. Dan Jadi ada ketegangan ya. iya, sampai suasana mobil juga tegang. Oke. Waktu kita pergi itu tegang sekali suasananya. Sampai akhirnya sudah pemilu sempat tegang. 1 jam kemudian beberapa jam barulah sudah tegang reda suasana karena ada kakek kebetulan yang menenangkan di situ. Oh, jadi ada perbedaan yang dipilih ya. Iya. Calon yang dipilih nenek dan ibu berbeda. Iya, berbeda. Pendapatnya itu berbeda jadi betul-betul tegang sih suasana. Oke. Dan Hayat menyaksikan langsung ya. Jadi sebenarnya hal itu biasa ya dalam keluarga pun sebenarnya perbedaan pendapat itu biasa. Nah, itu tahun berapa sih Hayat? 2019 ya? Itu umurnya berapa? Waktu itu tahun 2019 umur saya 14 kalau tidak salah. 14 Iya. berarti masih SMP ya? Iya, Mas. Masih SMP ya? Sekitaran itu. Oke. Nah, itu sekilas cerita karena kalian belum terjun langsung nanti untuk memilih. Nanti tentunya kalian akan punya experience berbeda lagi ketika kalian menentukan pilihan, menentukan kriteria calon yang kalian ingin seperti apa. Nah, kita ke Hayat lagi nih, Hayat. Kalau aktivitas sekarang ada tidak sih yang berhubungan dengan pemilu, aktivitas yang di sekolah ini, mungkin yang diusung OSIS atau program-program yang dikerjakan OSIS, ada tidak sih yang berhubungan dengan sosialisasi pemilu itu? Untuk program-program hari Senin lebih tepatnya waktu minggu lalu itu ada program sosialisasi dari KPU Kabupaten berarti ya. Jadi dia itu dia jelaskan tentang berbagai cara dan pemilu, tentang mekanismenya, tentang hari-harinya, cara memilih juga, dan banyak lagi sebagainya, money politik dan lain-lain. Jadi pemahaman kita tentang pemilu itu sudah lebih tinggi begitu. Jadi dibanding yang dulu setidaknya sudah ada gambaran ya tentang pemilu. Nah, menurut kamu seperti apa nih tentang persiapan sosialisasi itu? Apa yang menurut kamu yang lebih ingin kamu tahu lagi kira-kira? Baik, untuk yang ingin saya tahu sebenarnya itu adalah proses pemilunya, terus hari-harinya, terus politik-politik dasarnya yang biasa dimainkan oleh para calon kandidat. Itu biasa saya sangat ingin mendalami itu sebenarnya. Jadi lebih ke ilmu politiknya ya. Iya. Kalau Igin gimana Igin? Kira-kira apa sih yang informasi tentang kepemiluan yang sangat ingin kamu tahu, yang perlu memang kamu masih mau gali seperti itu Igin? Apa nih? Nah, kalau saya sendiri, saya menganggap ada satu poin yang cukup menarik, yaitu money politik. Nah, kita tahu kan di negara kita ini banyak biasa calon yang bermain dengan money politik. Dan bukan hanya calon itu saja, tapi masyarakat kita juga menjadi penerima dari money politik. Tapi tidak bisa dipungkiri juga, kalau untuk masyarakat yang memiliki ekonomi di bawah rata-rata, pemberian money politik itu sangat penting. Jadi, saya ingin mencari tahu bagaimana cara pasti untuk mencegah hal tersebut atau untuk mengurangi hal tersebut. Oke, nah ini menarik nih teman pemilih ya. Jadi membahas tentang money politik atau masalah sogok menyogok ya dalam pemilihan itu memang pemilu-pemilu yang dulu itu banyak sekali kita temukan. Bahkan pelanggaran pemilu pun itu adalah salah satu kasus yang tertinggi ya. Tapi kita akan bahas nih selengkapnya setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Podcast Election TV. Halo teman-teman, saya Andi Nuria Zahra. Saya berasal dari Sekolah SMA Negeri 1 Mamuju. Saya mau mengimbau kepada seluruh pemilih untuk jangan lupa memilih pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih pemimpin yang adil dan jujur sesuai dengan pilihan hati Anda. Terima kasih. Dah. Baik teman pemilih, masih bersama kami, tepatnya di SMA Negeri 1 Mamuju, dan saya tentunya masih bersama Igin dan juga Hayat nih, tamu podcast kita hari ini yang luar biasa. Mereka sangat tertarik dengan pemilu dan pemilihan ya. Nah, tadi masih terkait dengan money politik nih pembahasan kita Igin. Saya ke Igin dulu ya Igin. Igin, menurut kamu dari statement kamu tadi sebenarnya kamu sangat tidak setuju ya dengan adanya money politik. Setidaknya gambaran tentang money politik kamu sudah paham ya. Terus menurut kamu Kenapa harus kita sebagai generasi muda itu harusnya tidak menerima sogok ataupun money politik? Baik, kalau ditanya tentang mengapa kita sebagai generasi muda tidak menerima money politik, sebenarnya alasannya cukup simpel ya. Money politik kan merupakan sogokan.
Nah, orang yang bermain money politik atau calon yang bermain money politik itu bisa saja mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat. Nah, karena dengan money politik bahkan orang yang tidak berpendidikan pun bisa menjadi pemimpin. Nah, teman-teman sekalian, kita tahu kalau peran kita sangat besar untuk negara ini. Siapa lagi yang bisa berperan untuk membangun negara ini kalau bukan kita para generasi muda? Jadi mari kita memahami tentang dampak buruk dari money politik dan meminimalisir adanya money politik mungkin dengan memberitahu kepada orang-orang di sekitar kita dan melakukan konten-konten edukasi yang memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang dampak money politik dan pemahaman-pemahaman lainnya yang perlu kita ketahui dari money politik dan pentingnya kita untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu. Mungkin seperti itu. Baik, luar biasa ya. Jadi generasi muda seperti ini nih teman pemilih yang kita butuhkan ya. Bahwa mereka meskipun baru berusia 16 tahun dan belum wajib pilih, tapi pemahaman dasar tentang money politik itu sudah kalian paham ya. Ya, selanjutnya nih Hayat nih, gimana menurut kamu tentang money politik? Money politik ya. Baik teman-teman pemilih, untuk money politik itu benar-benar tindakan yang tidak baik. Apalagi untuk seorang calon kandidat ya. Money politik itu hanya membuktikan bahwa calon kandidat tidak berkompeten untuk menjadi pemimpin. Karena calon kandidat tidak memiliki karisma dan potensi yang yang bisa dilihat oleh rakyat untuk memilih secara alami, secara adil. Jadi money politik itu menurut saya hanya membuat calon kandidat menjadi semakin tidak baik dan terlihat jelek di mata masyarakat. Iya, jadi setidaknya ada gambaran ya bahwa sebaik-baiknya kandidat adalah kandidat yang tidak menggunakan cara-cara seperti money politik. Ya, betul. Mantap Hayat. Nah, ke Igin lagi nih, Igin. Nah, menurut kamu penting tidak sih generasi muda untuk memilih atau mencoblos dalam pemilihan? Menurut saya tentu saja penting ya, Kak. Karena jika kita sudah diberikan hak pilih dan kita juga sudah memenuhi syarat untuk memilih, mengapa kita tidak gunakan hak tersebut untuk memilih pemimpin yang baik untuk negara ini? Karena satu suara dari kita sangat menentukan masa depan bangsa dan negara kita ke depannya. Luar biasa. Satu suara nih ya menurut Igin nih. Satu suara menentukan masa depan bangsa kita ke depannya, itu betul banget. Ya, baik. Saya ke Hayat nih. Hayat, menurut kamu, apakah kamu sependapat nih dengan Igin bahwa sekitar 60% teman Igin itu sudah paham tentang pemilu dan 40%-nya lagi kurang paham tentang pemilu? Menurut kamu seperti apa kalau kamu, Hayat? Baik. Justru menurut saya, teman-teman saya itu cukup banyak yang tidak ingin mengetahui pemilu. Karena di pikiran mereka, untuk apa kita memilih? Toh masih banyak yang lain. Padahal kan satu suara sangat berarti untuk pemilu. Nah, itu yang mau saya rubah. Saya mau memberikan pemahaman tentang pemilu, memberikan pemahaman bagaimana kita harus memilih agar pemimpin kita di masa depan itu tidak kacau. Agar negara kita bisa maju gitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya bilang. Oke. Nah, masih di Hayat nih. Hayat, menurut kamu bagaimana sih tentang teman kamu yang cuek gitu loh, yang cuek, tidak mau memilih atau tidak mau mencoblos? Kenapa sih mereka sampai melakukan hal seperti itu? Ya, untuk itu mungkin teman saya berpikir bahwa suara dia tidak perlu karena masih banyak orang Indonesia yang lain yang memilih. Ya, itu sangat salah pemikirannya teman-teman pemilih. Begini ya, satu suara itu kan sangat berarti. Ya, betul. Jadi bisa saja karena perbedaan satu suara kita malah memilih pemimpin yang tidak adil bagi negara. Jadi mungkin itu yang harus ditanamkan dulu di pikiran mereka, di pikiran teman-teman saya mungkin itu. Iya, nih untuk teman-teman Hayat nih, bahwa memang betul ya yang dikatakan bahwa satu suara itu sangat berarti. Kalau misalnya, bayangkan aja nih teman pemilih, kalau mereka yang cuek tentang pemilu, misalnya satu SMA 1 ini misalnya, semua punya pemikiran yang seperti itu sangat fatal. Karena dalam pemilu itu nilai satu suara sangat berarti. Jadi betul, sangat fatal ketika kita sudah wajib pilih tapi tidak mau memilih ya. Nah, ini saya masih banyak pertanyaan lagi, tapi kita tahan dulu nih teman pemilih. Kita akan lanjut di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Podcast Election TV. Kami sangat mengapresiasi tentang
kegiatan yang seperti ini memberikan pemahaman kepada generasi pemilih pemula, diberikan kiat-kiat untuk menentukan haknya di dalam menghadapi pesta demokrasi ini. Hanya itu barangkali yang bisa saya sampaikan. The best KPU Provinsi. Baik teman-teman pemilih, terima kasih masih bersama kami di podcast Election TV episode keempat, tepatnya di SMA Negeri 1 Mamuju, dan tentunya masih bersama dengan Hayat dan juga Igin, tamu Election TV. Hari ini mereka sangat luar biasa ya, dan menjelaskan kemudian info-info tentang kepemiluan yang memang harus dipahami oleh generasi muda kita. Nah, saya ke Igin dulu nih, Igin, kalau dari penjelasan Igin tadi nih, tentunya Igin sudah punya nih gambaran karakter pemimpin yang diinginkan ya, seperti apa. Nah, gimana nih suara Igin menurut Igin tentang karakter yang diharapkan sebagai pemenang misalnya yang memimpin kita di tahun-tahun yang akan datang? Baik, kalau menurut saya sendiri, saya sangat mengharapkan pemimpin yang mau dan bisa mendengarkan suara rakyat. Selain itu, pemimpin yang adil, jujur, tanggap, dan pastinya memiliki tindakan yang nyata dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Luar biasa ya. Jujur, adil itu yang menjadi utama ya. Iya. Betul, Igin. Nah, kalau ke Hayat nih, Hayat menurut kamu karakter pemimpin seperti apa sih yang diharapkan oleh Hayat? Ya teman-teman pemilu, untuk saya cukup setuju dengan pendapat Igin yang tegas, terutama yang bertanggung jawab, yang bisa mempertahankan kata-katanya, yang bisa mendengarkan suara rakyat, dan yang terpenting itu memiliki kinerja nyata yang sudah terlihat. Mungkin itu saja. Oke, nah ya kembali ke Igin lagi. Menurut Igin sebagai generasi muda, menurut Igin ya, dengan organisasi yang Igin geluti sekarang, misalnya OSIS dan lain-lain organisasi apapun itu, kegiatan apa sih yang you must do untuk membuat pemilih yang lain atau teman-teman pelajar yang lain agar mereka sadar tentang pemilu yang akan datang? Oke, kalau tentang kegiatan yang harus kita lakukan sebagai pelajar ya, menurut saya kegiatan-kegiatan yang perlu kita lakukan itu adalah dengan mensosialisasikan atau memberitahu orang-orang tentang pentingnya pemilu. Dengan apa? Karena di sekarang kita hidup di era milenial, sudah banyak akses yang dapat kita gunakan untuk menyampaikan informasi dengan lebih cepat dan mudah. Seperti membuat konten-konten edukasi yang seperti saya bilang tadi, tentang pentingnya pemilu, dan juga mungkin kita bisa membuat komunitas peduli pemilu yang bisa mensosialisasikan kepada masyarakat-masyarakat pelosok tentang pentingnya pemilihan umum itu. Oke, luar biasa. Nah, ini komunitas tentang pentingnya pemilu yang penting banget ya, memang dibikin khususnya misalnya di Semansa atau di yang bergerak ke desa-desa. Nah, kalau Hayat gimana nih, Hayat? Apa yang harus Hayat lakukan untuk menggait teman-teman Hayat yang tadinya tidak peduli, akhirnya peduli dan mau memilih di tahun 2024 yang akan datang? Ya, untuk saya cukup setuju juga dengan pendapat Igin. Namun mungkin yang perlu saya tekankan itu pendekatan tipis-tipis gitu. Iya, pendekatan tipis-tipis. Apa tuh Hayat? Pendekatan tipis-tipis. Setiap kita ceritakan, kita pasti cerita tentang sesuatu untuk teman-teman ya. Iya. Mungkin kita bisa selipkan tentang pemahaman pemilu di situ, pemahaman tentang pemilihan, bagaimana tujuan pemilu itu, untuk apa. Mungkin kita bisa seperti itu. Dan kalau misalnya sudah mulai paham, kita mulai mendalam lagi bahasannya. Jadi pendekatan tipis-tipis itu pada saat nongkrong misalnya. Wow. Ya betul sekali ya. Jadi memang pemahaman dasar itu memang harus kita mulai di lingkungan kita sendiri. Ya, seperti itu. Nah, kemudian nih saya ke Igin lagi nih. Igin, apa sih harapannya tentang pemilihan umum serentak 2024 yang akan datang? Harapan saya tentu saja semoga bisa berjalan dengan lancar dan terminimalisirlah money politik ya, supaya kita bisa mencapai pemimpin yang benar-benar dibutuhkan negara ini, yang bisa menyejahterakan rakyat dan bisa terlaksana pemilihannya secara jujur dan adil. Dan ya itu saja. Oke, itu saja. Nah, kalau Hayat gimana Hayat? Apa harapannya tentang pelaksanaan pemilu yang akan datang? Harapan saya untuk teman-teman jangan golput. Oke, jangan golput ya. Oke. Jangan golput, dan semoga pemilu ini bisa berjalan lancar tanpa ada hambatan dan kendala. Mungkin itu saja. Oke, mantap.
ya, jangan golput tuh. Itu dengarkan ya dari Hayat. Nah, saya ke Igin lagi nih. Igin, bagi dong kita Igin menurut versi pelajar SMA Negeri 1 Mamuju, tips dan trik menjadi pemilih yang cerdas seperti apa nih Igin? Oke, teman-teman pemilih, saya akan membagikan tips dan trik versi saya nih. Yang pertama menurut saya itu tentunya kita harus menggali informasi tentang apa itu pemilu dulu, bagaimana cara berpartisipasi di dalamnya, dan apa saja dampak yang akan disebabkan jika kita tidak berpartisipasi dalam pemilu tersebut. Nah, setelah kita mengetahui, tentunya pengetahuan itu butuh tindakan. Kita harus melakukan apa yang telah kita ketahui tersebut. Nah, yang ketiga, seperti yang dibilang Kak Hayat tadi, jangan golput teman-teman. Kita harus ikut berpartisipasi dalam pemilihan. Oke, luar biasa. Itu ada 3 tips dan trik nih dari Igin versi Isman sama Muju. Nah, kalau Hayat gimana nih Hayat? Baik teman-teman pemilih, untuk tips saya, seperti yang Igin bilang, yang pertama itu kita harus paham dasar-dasarnya dulu. Paham dasar-dasarnya pemilu teman-teman. Seperti cara memilih, cara mendapatkan hak pilih, cara mendaftar. Yang kedua itu kita harus melakukan pengecekan dan pengetahuan terhadap kandidat, terhadap calon kandidat. Track record. Ya, track record. Kalau misalnya kita sudah cari, untuk info di media sosial jangan langsung dipercaya. Harus kita lakukan cross check dulu teman-teman. Di Google kita bisa cari berbagai data tentang calon kandidat, dan kalau sudah kita bisa menentukan pilihan kita teman-teman. Setelah kita menentukan pilihan kita, tips yang terakhir adalah cobloslah sesuai dengan yang kalian inginkan. Mantap dari Hayat. Ya, jadi memang track record itu penting ya, pengetahuan untuk semua pemilih ya, khususnya pemilih pemula, bahwa harus mempelajari track record dulu dari semua calon yang kalian inginkan. Nah, tadi yang disebutkan jujur, adil, amanat, dan lain-lain itu boleh dicek dari track recordnya seperti apa. Oke, mantap. Nah, oke. Karena mengingat waktu ya, ini kita masih mau membahas banyak, tapi karena durasi ya, Igin dan Hayat, kita sudah sampai di segmen terakhir, di closing statement. Ke Hayat dulu deh, Hayat, closing statement apa yang mau disampaikan ataupun penutup untuk teman pemilih yang ada di rumah dan siapapun teman pemilih yang menonton kita hari ini? Baik teman-teman pemilih yang menonton, pesan saya cuma satu, jangan golput dan lakukan cross check untuk setiap info yang kalian terima untuk calon kandidat. Jangan termakan hoax dan jangan terprovokasi. Oke, mantap. Jangan termakan hoax. Oke, baik teman pemilih, itu tadi closing statement dari Hayat. Kemudian kita dengarkan bersama nih, gimana sih closing statement dari Igin? Gimana nih Igin? Kalau dari saya sendiri, teman-teman pemilih, marilah kita ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum, apakah itu menjadi orang yang melaksanakan perhitungan suara ataupun kita sendiri yang memilih. Karena pilihan kita adalah yang menentukan mau jadi apa bangsa kita ke depannya. Nah, dengan memilih pemimpin yang baik tentunya dapat membuat negara ini maju dan mensejahterakan rakyatnya. Karena apa gunanya negara yang besar jika rakyatnya tidak sejahtera? Hai, luar biasa. Nah, ini contoh-contoh pelajar yang memang memberikan contoh yang baik dan paham tentang informasi kepemiluan ya, untuk pemilih pemula dimanapun Anda berada juga. Nah, ini perlu didengarkan bersama. Baik, terima kasih atas waktunya Igin dan juga Hayat. Semoga bisa bertemu lagi. Thank you sudah bergabung sebagai tamu kami di podcast Election TV KPU Provinsi Sulawesi Barat. Dan kami juga menginformasikan kepada teman pemilih untuk terus ya mengupdate informasi kepemiluan yang kami telah sediakan ya, semuanya di Instagram dan juga semua media sosial KPU Provinsi Sulawesi Barat. Saya Andi Tendrulang beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.